Ada pertanyaan yang pertama yaitu untuk teknologi yang bersikap yang Anda harapkan bisa menghasilkan sesuatu yang menarik. Kedepannya, kami memilih usia yang akan diajar yaitu usia SMA, di mana pada usia tersebut berkisar antara 15 sampai 18 tahun. Pada saat ini, individu tidak melampaui penalaran, hanya tentang pengalaman konkret dan berpikir secara lebih abstrak, idealis, dan juga logis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori-teori mengenai sosial emosional berdasarkan dari beberapa pakar. Yang pertama ada teori dari Piaget. Piaget menyebutkan bahwa untuk rentang usia 15 sampai 16 tahun itu termasuk dalam teori tahap operasional formal, di mana seorang individu itu sudah mulai bergerak, berjalan, melakukan sesuatu untuk melampaui pengalaman mereka, biasanya tentang menjalankan pengalaman-pengalaman yang konkret. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah mereka sudah mulai berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis, dan juga logis. Teori kedua mengenai teori ekologi Bronfenbrenner, yang mana dia menyatakan bahwa seorang individu atau peserta didik ini akan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan yang berasal dari interaksi interpersonal, terbuka hingga mempengaruhi berbasis luas budaya. Nah, Bronfenbrenner ini dia menjelaskan tentang interaksi atau perkembangan sosial itu melalui sebuah grafik atau diagram gitu ya, di mana dia mengelompokkan ada 5 sistem yang digunakan. Kategori yang pertama itu adalah mikrosistem, di mana kategori ini ada kategori terkecil dari sistem yang dia buat, dan dalam sistem ini tuh meliputi interaksi dalam ruang lingkup yang kecil, di mana seorang individu itu yang berbeda dari gendernya, berbeda dari usianya, kesehatan dan mentalnya itu berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, lingkungan kecilnya seperti keluarganya, tetangga sebelah rumahnya, lingkungan sekolahnya, komunitas-komunitas keagamaannya, seperti itu. Nah, dari teori mikrosistem ini nanti perkembangan itu akan berkembang menjadi sedikit lebih luas, di mana Bronfenbrenner ini menjelaskan bahwa interaksi tersebut akan pecah, akan berkembang dari hanya individu dan keluarganya, jadi dari satu keluarga itu ke keluarga yang lain, seperti itu, dari satu keluarga mungkin ke komunitas yang lain, atau dari komunitas lain dengan komunitas yang lain. Nah, Bronfenbrenner ini mengelompokkannya ke dalam sistem yang namanya mesosistem. Nah, dari mesosistem ini nanti perkembangan itu akan berkembang lagi. Bronfenbrenner menjelaskan di ekosistem, di mana dalam ekosistem ini seorang individu itu bisa dikatakan sebagai individu yang pasif gitu. Dia tidak berperan apapun karena lingkungan yang ada pun, interaksi yang ada pun sudah menjadi dia diibaratkan sebagai orang ketiga di situ gitu. Karena udah mencakup dengan orang-orangnya kayak gitu, misalnya dari keluarga, teman-teman keluarganya, atau teman guru-gurunya, atau gimana yang sudah jauh di hubungannya. Itu dijelaskan dalam ekosistem tersebut. Nah, lalu dari interaksi di ekosistem ini akan berkembang lagi menjadi berinteraksi lebih besar lagi jangkauannya, di mana Bronfenbrenner ini mengkategorikannya sebagai ke dalam makrosistem. Di makrosistem ini perkembangan sosial emosionalnya peserta didik atau seorang individu itu sudah mulai dipengaruhi oleh budaya-budaya yang berkembang atau yang masuk ke dalam kognitifnya dia juga, yang mengiringi selama perkembangan sosial emosionalnya dia. Nah, interaksi atau perkembangan sosial emosi ini juga dipengaruhi oleh satu sistem di luar sistem intinya, di mana si Bronfenbrenner ini mengkategorikannya ke dalam suatu sistem yang namanya kronosistem. Kronosistem ini mencakupi sosial historical dari peserta didik tersebut, seperti background keluarganya, sosial ekonominya, bagaimana perjalanan hidup peserta didik ini, mungkin dia pernah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain,
atau dia bertemu dengan banyak orang atau tidak, itu juga akan mempengaruhi sosial emosional si peserta didik ini. Selanjutnya, baik, kemudian yang teori sosial emosional kan ada dua ya, tadi yang Brand dan Erikson. Kalau yang Erikson ini mengenai perkembangan tentang hidupnya, yaitu pada tahap usia 15 sampai 18 tahun yang kita ambil tadi masuk ke dalam tahap identity versus kelompok, yaitu identitas versus identitas, masuk dalam tahap sosial Erikson yang kelima. Kemudian tahap ini terjadi pada usia remaja ya, tadi yang kita ambil 15 sampai 18. Kemudian individu itu mulai mencari tahu siapa mereka, mulai apa yang mereka mau, dan di mana mereka hidup nantinya. Kemudian para remaja dihadapkan dengan banyak peran baru dan status dewasa dalam lingkungannya. Kemudian remaja juga perlu diizinkan untuk mengeksplorasi jalan yang berbeda untuk mencapai identitas yang sehat. Kemudian yang terakhir, jika mereka tidak cukup mengeksplorasi peran yang berbeda dan gagal untuk mengejar jalan yang positif di masa depan, mereka akan tetap bingung mengenai identitas mereka. Jadi mereka mengalami kebingungan identitas. Baik, selanjutnya ada karakteristik berdasarkan pengalaman masa kecil. Nah, ini dalam kelompok saya mengambil pengalaman masa kecil saya ya. Yang pertama, pada usia 15 sampai 18 tahun ketika saya SMA itu sudah bisa mulai berpikir idealis. Misalnya kita sudah harus mampu menentukan kita nanti mau kemana. Misalnya kuliahnya mau kemana, ambil program studi apa dan melalui jalur apa, kan banyak SNMPTN, ataupun mandiri. Kemudian mengejar nilai mata pelajaran untuk menopang masa depan, yaitu mulai ambisius atau visioner. Dalam bertepatan ketika saya SMA dulu, dalam kelas saya yaitu IPA 4 itu lingkungannya ambisius, yaitu mereka anak-anak yang menjuarai OSN provinsi, jadi ada OSN biologi, fisika dan kimia. Jadi kita tuh saling ambisinya tinggi untuk mengejar nilai dan nantinya kan akan berpengaruh pada masa depan. Kemudian belajar di lingkungan yang kompetitif seperti yang tadi saya jelaskan, belajar di lingkungannya anaknya ambisius. Kemudian belajar segala sesuatu berdasarkan pengalaman yang nyata. Misalnya ini pada saat saya pelajaran fisika, jadi itu sangat membekas ingatan saya. Kalau remedi itu pasti ditaruh di lapangan. Jadi remedinya itu diletakkan di lapangan panas-panas kayak gitu. Biasanya di depannya kantor guru, biasanya di depan ruang depan kelas, akhir kelas. Jadi kan kita kayak merasa malu gitu, kayak sanksi sosial. Jadi kita berdasarkan pengalaman itu kita membangun semangat untuk belajar fisika. Yang awalnya kayak males-malesan atau takut sama fisika, kita harus bisa belajar. Kemudian bergabung dengan komunitas di sekolah. Ketika SMA itu saya bergabung di English Creative Community di SMA. Jadi kita juga melakukan seperti kunjungan berbujur ataupun pertambangan pantai untuk mencari turis. Itu jadi lebih hubungan kita dengan masyarakat itu lebih luas. Kemudian mengambil peran dalam komunitas, yaitu saya sebagai intinya yaitu bendahara. Jadi diserahi tugas atau diberikan wewenang untuk mengurus perbendaharaan. Kemudian menjalankan beberapa program kerja bersama teman kos, seperti dulu pernah mengundang native speaker dari luar negeri. Dulu sepertinya Australia, saya lupa. Kemudian di sekolah mulai berkelompok-kelompok dan berteman. Ini karena lingkungan kita yang ambisius tadi ya, jadi di kelompok sekolah tuh kayak ngerasa yang nggak bisa tuh ngumpul di satu sama yang nggak bisa, terus yang pintar tuh kadang juga ngumpul sama yang pintar. Jadi dalam pembentukan kelompok kita harus adil, kayak di Tokyo atau di urut nama kayak itu biar ini kaitannya karakteristik berdasar pengalaman masa kecil saya dan teori kognitif sama sosial emosional. Yang pertama teori kognitif biasa, yaitu individu mulai melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman konkret dan mulai berpikir idealis dan logis, seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu berpikir idealis dan logis mengenai masa depan, misalnya pemilihan kampus tadi. Kemudian teori Vincent Gardner, yaitu individu mulai interaksi dengan lingkungannya, teman sebaya dan guru. Ini mengikuti ekstra, contohnya tadi saya mengikuti English Community. Dan yang terakhir ada dari Erikson, individu mulai mencari tahu siapa mereka, diajarkan dan diajarkan dengan banyak petani baru.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan dengan cara apa Anda bisa mengembangkan fungsi kognitifnya serta sosial emosionalnya. Nah, berdasarkan dari pengalaman yang teman saya ceritakan tadi, di sini kami berdasarkan pengalaman yang telah mereka lakukan. Apa ketika mereka melakukan pengalaman-pengalaman tersebut, jadi dapat mengembangkan fungsi kognitifnya, kemudian serta sosial emosionalnya. Kemudian belajar di lingkungan yang kompetitif. Tadi diceritakan bahwa teman saya berada di lingkungan yang kompetitif sehingga memicu semangat dari teman saya untuk mengembangkan fungsi kognitifnya. Kemudian mengambil peran dalam komunitas. Selain dari pengalamannya tadi di lingkungan yang kompetitif, mengambil peran dalam komunitas ini sangat berpengaruh terhadap kognitifnya, seperti misal tadi menjadi bendahara, jadi ada sambungannya dengan kognitifnya seperti itu. Kemudian dengan cara berinteraksi dengan teman, guru atau orang lain, dan nantinya berdasarkan belajar dari teman atau dari guru itu bisa jadi kita dapat mengembangkan fungsi kognitifnya kita serta sosio emosionalnya kita terhadap lingkungan sekitar. Kemudian dihadapkan dengan banyak peran baru. Nanti dengan banyak peran baru diharapkan kedepannya sosio emosional kita itu terbentuk seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, penyesuaiannya seperti apa yang Anda butuhkan agar anak bisa berinteraksi secara efektif bersama Anda? Nah, penyesuaian diri itu adalah suatu kemampuan untuk membuat hubungan yang stabil dan memuaskan antara individu dengan lingkungannya. Individu diharapkan mampu melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan sosial dan mampu memenuhi ekspektasi sosial setara dengan usianya. Berikut ini hal-hal yang dapat mendorong anak agar bisa berinteraksi secara efektif. Yang pertama, bersikap ramah terhadap peserta didik. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik seharusnya bersikap ramah terhadap peserta didik. Supaya apa? Supaya nantinya peserta didik itu dapat berinteraksi, tidak takut kepada gurunya seperti itu. Kemudian mengenali dan memahami karakter peserta didik. Nah, dengan kita sebagai pendidik mengenali dan memahami karakter peserta didik, kita nanti diharapkan dapat menjadikan anak itu dekat dengan kita menyesuaikan diri dengan anak tersebut sehingga anak kedepannya dapat terbuka dengan kita sebagai guru. Kemudian berusaha menjadi fasilitator yang baik untuk peserta didik. Nah, kita sebagai guru tidak hanya membagikan ilmu kita kepada pendidik, peserta didik, namun kita juga harus bisa menjadi fasilitator di mana nanti peserta didik membutuhkan pertolongan atau misalnya membutuhkan bantuan seperti itu. Kemudian yang terakhir mendengarkan keluhan atau isi hati atau nah, di sini kita sebagai pendidik tidak hanya menuntut siswa memahami apa yang kita ajarkan, namun kita harus mengetahui isi hati. Tadi di dalam proses pembelajarannya itu nanti seperti apa? Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau saran,